Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, kembali lagi dengan At-Tauhid Channel yang khusus membahas seputar pertanian tanaman padi. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, MT1 telah tiba. Di musim tanam satu ini, curah hujan sangatlah tinggi. Udara sangat lembab, angin kadang-kadang bertiup sangat kencang. Oleh karenanya, memilih jenis padi yang sesuai dengan musim tanam satu ini merupakan hal yang sangat fundamental. Padi Ciputri adalah salah satu padi alternatif. Padi ini memiliki postur batang yang besar dan kokoh. Tumbuhnya melebar ke samping sehingga aman dari rebah. Namun, potensi bawaan dari karakter padi Ciputri ini belum cukup untuk bisa survive di kondisi iklim yang ekstrim di MT1 ini. Karakter bawaan dari padi Ciputri harus didukung, harus ditopang oleh pola pemupukan yang tepat agar batang padi Ciputri bukan sekedar besar saja, tetapi keras dan elastis. Dalam arti keras tapi tidak mudah patah. Karena banyak dijumpai padi yang berbatang besar namun juga mudah patah. Oke sahabat tani, berikut ini pola pemupukan padi Ciputri di musim penghujan. Untuk luas lahan 3000 meter persegi, pemupukan pertama dilakukan di usia 3-7 HST dengan komposisi urea 50 kg dan fosfat 50 kg. Bisa menggunakan merek dagang Postgrow, Vertipos atau KSP. Tujuan pemupukan pertama ini adalah untuk memacu tumbuhnya anakan padi. Oleh karenanya, ketika usia 3 HST, saat padi mulai hidup langsung diberi pupuk agar pertumbuhannya cepat berkembang. Kenapa di usia 3 HST? Karena pupuk urea yang ditabur di usia 3 HST akan diserap tanaman selama 5-7 hari ke depannya. Walaupun masih tergantung dari tingkat kelembapan tanah, aktivitas mikroba dan suhu tanah. Pupuk urea kenapa harus dioplos dengan fosfat? Karena untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman padi di awal-awal masa tumbuh. Urea diberikan untuk merangsang tumbuhnya anakan padi. Demikian juga fosfat merangsang pertumbuhan akar. Dan yang terpenting juga fosfat dapat berfungsi untuk memperbesar atau memperkuat batang. Kalau kita menggunakan pupuk Postgrow, di dalam Postgrow itu ada kandungan fosfat 20%, dan juga ada kandungan kalsium 20%. Kalsium di sini berfungsi sebagai unsur hara sekunder. Kalsium berfungsi sebagai unsur hara pembangun yang dapat membuat batang berdiri tegak dan daun-daun padi tidak lembek. Untuk pemupukan yang kedua dilaksanakan di usia 17-22 HST. Pada pemupukan yang kedua ini, pupuk yang digunakan adalah pupuk Ponska yang bersubsidi kalau dapat jatah, atau menggunakan Ponska Plus bila kehabisan pupuk bersubsidi. Jumlahnya adalah 50 kg atau 1 karung.
Dan untuk memaksimalkan proses tumbuh kembangnya padi pada usia tersebut, maka bisa diberikan campuran MPK Mutiara 16 minimal 5 kg sampai 10 kg agar pertumbuhan padi semakin pesat, semakin banyak anakannya, dan semakin kuat dan kokoh batangnya. Selanjutnya, pemupukan yang terakhir dilaksanakan pada usia tanaman 35 sampai 40 HST dengan komposisi pupuk Ponska yang bisa ditambah dengan pupuk KCL, bisa KCL Mahkota atau KCL Pak Tani dengan dosis 5 sampai 10 kg. Adapun Ponskanya sebanyak 50 kg atau 1 karung yang dioplos dengan KCL Pak Tani sebanyak minimal 5 kg sampai 10 kg. Bila pemupukan ini diterapkan, maka insya Allah padinya akan lebih berbobot. Kemudian batang padi tidak akan mudah rebah karena tercukupinya 3 elemen unsur hara pokok, yaitu nitrogen, kalium, dan fosfat secara berimbang. Selain pemupukan dengan sistem tabur, perlu juga disupport dengan pemupukan dengan cara dispray atau foliar. Dimulai dari sejak 7 HST, bisa dispray dengan Ultradap, yang mana kandungan Ultradap itu adalah 60% fosfat dan 12% nitrogen. Ultradap ini sangat bagus untuk memacu tumbuhnya anakan padi agar semakin banyak. Agar penyerapan pupuk yang dispray bisa maksimal, maka perlu disupport dengan pemberian ZPT. Untuk ZPT di masa awal vegetatif ini bisa menggunakan ZPT Auxin. Merek dagangnya bisa menggunakan Wauxin, atau bisa menggunakan ZPT seperti Dekamun atau Atonik, agar supaya nutrisi yang dispray itu maksimal bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya pada usia 15 HST itu bisa lagi dispray kembali dengan pupuk daun seperti merek dagang Gandasil D dengan dosis yang sangat tinggi. Bisa menggunakan satu tangkinya adalah 100 sampai 150 gram untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Insya Allah seminggu berikutnya anakannya sudah semakin banyak dan daunnya sudah semakin lebat, sehingga dengan adanya anakan yang banyak itu akan potensial mendapatkan anakan produktif yang lebih besar. Dan dengan adanya anakan produktif yang banyak, maka potensi untuk mendapatkan hasil padi yang sesuai dengan ekspektasi itu sangat memungkinkan. Oleh karenanya kata kuncinya ada pada masa vegetatif ini, bagaimana demikian sahabat-sahabat bisa tani, sekilas mendapatkan anakan yang sebanyaknya, kemudian anakan dan tersebut digenjot agar menjadi anakan yang produktif. wabarakatuh.
Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, pemupukan secara spray selanjutnya bisa dilakukan di rentang waktu 7 hari berikutnya atau 10 hari berikutnya. Misalnya di usia 22 HST atau di usia 25 HST. Dengan kembali memberikan penyepraian, bisa menggunakan Gandasil D dengan dosis 100 sampai 150 gram per tangki 16 liter atau menggunakan Ultradap dengan dosis yang juga dalam skala besar antara 100 sampai 150 gram per tangki 16 liter. Namun kalau menggunakan Ultradap perlu ditambahkan nutrisi berupa unsur-unsur mikro seperti yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk lebih mudahnya bisa menggunakan Java Green, karena di dalam Java Green sudah terkandung berbagai macam unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya pada usia 35 HST kembali dispray dengan pupuk Gandasil B atau menggunakan MKB, yang mana ini dilakukan untuk memberikan ketercukupan nutrisi unsur kalium sehingga nantinya harapannya adalah malainya bisa keluar serempak dan bisa panjang-panjang. Pada saat padi berusia 35 HST ini juga perlu disupport dengan pemberian ZPT, yaitu menggunakan ZPT Gibro 10 SP. Dan tak lupa juga, karena ini sudah masuk masa-masa menjelang primordial, maka perlu diberikan fungisida agar tanaman terproteksi dari serangan jamur. Penyepraian berikutnya dilakukan saat malai sudah mulai merunduk dengan memberikan nutrisi berupa MKP lagi, kira-kira di usia 70 HST dengan memberikan nutrisi berupa MKP yang di mix atau dicampur atau ditambahin ZPT Gibro Panen. Selanjutnya pada usia 80 HST bisa ditambahkan lagi nutrisi berupa KNO3 yang bisa diselang-seling sampai masa panen dengan kalnit atau kalsium nitrat, atau juga bisa menggunakan merek dagang Higros. Perpaduan antara KNO3 yang diselang-seling dengan kalsium itu akan membuat padi betul-betul berbobot. Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, bila prosedur atau SOP pemupukan yang kami jelaskan diterapkan dengan benar, tepat waktunya, tepat dosisnya, tepat perlakuannya, insya Allah padi kita akan sehat, kuat, kokoh, tidak mudah tumbang, tidak mudah rebah di musim hujan, dan yang paling utama hasilnya juga berbobot, bernas, sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita sebagai petani, yang tentunya berharap mendapatkan yang terbaik. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, selain usaha zahiron, usaha secara zahir, kita juga perlu melakukan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar secara batinan, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar dan bersolawat agar supaya tanaman padi kita selamat dari berbagai macam serangan hama dan penyakit, dan juga selamat dari bencana dan musibah. Demikian sahabat-sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia.
Sahabat-sahabat tani, semoga kembali ke lahan bermanfaat padi Ciputri kami. semoga Alhamdulillah dia untuk tidak musim kali ini ya, Ciputri Salam ini satu aman dari untuk serangan petani OPT ya. Indonesia. Assalamualaikum Aman dari serangan warahmatullahi jamur, wabarakatuh. bakteri.